Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membedah segala apa yang kita perbuat. Apakah apa yang kita perbuat itu timbul dari hati atau hanya perbuatan saja yang terpaksa atau yang disebut munafik. Nah, saudara-saudara, kita punya judul adalah siapakah idola hatimu? Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan idola? Idola adalah sosok yang dikagumi dan hendak ditiru segala perilakunya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi idola di dalam hati kita? Saudara, itulah yang kita kagumi, itulah yang kita tiru, dan itulah yang kita tiru dalam segala perilakunya. Tentu kita mempunyai idola satu-satunya, Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita kagum dengan Dia. Kita ingin meniru Dia. Dan dari segala apa yang dilakukan Tuhan, itulah yang kita ingin lakukan. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dia suka menyanyi lagu seperti Yesus, seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus, seperti hatinya, demikian juga perbuatannya. Jadi saudara-saudara, idola itu penting di dalam kehidupan kita. Siapa yang kita idolakan? Siapa yang kita kagumi? Siapa yang kita tiru dalam segala perilakunya? Saudara, tadi saya katakan hanya Tuhan dan Tuhan saja. Kalau saudara mengidolakan manusia, saudara pasti kecewa. Tetapi kalau saudara mengidolakan Tuhan, saudara tidak pernah kecewa. Walaupun manusia mengecewakan saudara, tetapi saudara tidak pernah kecewa. Karena yang kita idolakan, yang kita kagumi, yang kita tiru dari perilakunya, hati dan perilakunya, saudara, dialah Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan dialah penyelamat kita, dialah Raja kita, dialah Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, fakta daripada individu dari usia anak-anak bahkan sampai dewasa, faktanya banyak yang mengidolakan sosok tertentu dalam kehidupannya. Ya, perhatikan baik-baik apa yang ada di dalam hatimu, siapa yang engkau idolakan. Nah, saudara-saudara, siapa yang engkau kagumi di dalam hati? Siapa yang engkau akan tiru dalam segala perilakunya? Saudara-saudara, mungkin ada orang yang kagum dengan gurunya. Dia kagum dengan orang tuanya. Dia kagum dengan artis-artis tertentu. Dia kagum dengan tokoh-tokoh tertentu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, ya saudara, rasul-rasul itu hanyalah hamba Allah saja. Saudara, kita tidak boleh kagum dengan siapapun juga. Yang perlu kita kagumi hanyalah Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mengagumi atau mengidolakan sosok tertentu, mungkin itu bisa memicu hidup saudara lebih baik, tetapi pada waktu tertentu saudara akan kecewa. Saudara-saudara, jadi jangan engkau mengidolakan suamimu, jangan engkau mengidolakan istrimu, jangan engkau mengidolakan anakmu, jangan engkau mengidolakan
orang tuamu. Jangan kita mengidolakan siapapun juga. Mengapa? Saudara-saudara, kalau satu ketika dia mengecewakanmu, engkau tidak akan pernah kecewa. Kalau yang engkau idolakan dan aku idolakan adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita lihat perilakunya, yang hendak kita tiru. Haleluya. Saudara-saudara, idola itu penting. Bahkan dari anak-anak pun harus kita tanamkan siapa idola hatimu. Saudara-saudara, kemarin ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, "Mama, darah itu dari mana? Kok ada darah?" Ya, ada banyak jawaban. Saudara-saudara, ibunya bilang bingung. Ya, kemudian teman-temannya yang bilang, "Suruh jawab papahnya kan orang pinter." Begitu, saudara-saudara. Kemudian saya perhatiin semua orang yang berbicara, ya, saudara-saudara. Saya bilang, kalian ini kan FKS, ya kan? Masa FKS mau menjawab darah itu dari mana? Ya, saudara. Apakah darah kita itu dari darah binatang? Ya, saudara, kan bukan. Darah kita itu ada karena ada debu tanah yang dibentuk seperti tubuh manusia. Kemudian Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung daripada debu tanah tadi. Kemudian terjadilah kehidupan. Nah, saudara-saudara, mengalirlah darah. Jadi, saudara-saudara, kita harus menanamkan kepada anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menurut penelitian, ya. Jangan menurut filsafat. Jangan menurut penelitian. Jangan juga menurut psikologi. Tetapi kita harus menanamkan kepada anak-anak kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Saudara, darah itu perpaduan daripada tanah dan nafas Allah yang menjadi roh manusia kemudian, dan debu tanah yang menjadi tubuh manusia, dan perpaduan itu timbullah jiwa, yaitu di dalam darah ada jiwa. Oke, saudara. Jadi kita harus tanamkan baik-baik ke anak kita. Siapa yang diidolakan dalam hati anak-anak? Saudara-saudara, kita lihat bagi seorang anak, idola berperan penting dalam perkembangan dirinya. Kalau saudara salah memberikan idola di dalam anak saudara, maka yang terjadi adalah anak itu hidupnya di kemudian hari, suatu ketika dia akan kecewa. Saudara-saudara, tetapi kalau engkau memberi satu kebenaran sehingga anak-anak itu mengidolakan Tuhan Yesus, anak itu akan kuat dan tidak pernah kecewa. Haleluya. Saudara-saudara, jadi apakah yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, perhatikanlah lokasi yang paling penting dalam diri seseorang. Ya, saudara, perhatikanlah lokasi yang paling penting di dalam diri seseorang. Lokasi atau tempat yang paling penting di dalam diri kita adalah hati kita. Nah, saudara, jadi siapakah yang engkau idolakan dalam hati? Ya, saudara-saudara, yang kita idolakan di dalam hati adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah kehendak Tuhan, adalah firman Allah, adalah Allah itu sendiri, adalah roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dialah yang kita idolakan. Dialah yang kita kagumi. Dialah yang hendak kita tiru
dalam segala perilakunya. Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus di dalam firman-Nya kita bisa baca bagaimana perilaku Tuhan, bagaimana pikiran Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan. Demikian juga saudara bisa memperhatikan, saudara-saudara, apa yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus selalu berbicara kepada kita. Saudara-saudara, Dia menunjukkan satu pribadinya, segala perbuatannya di dalam hidup kita. Dan saudara, kalau engkau tiru sungguh-sungguh, saudara-saudara, itulah idolamu. Ya, jadi idola. Manakah tempat yang paling penting di dalam diri kita? Tempat yang paling penting di dalam diri kita adalah hati kita. Itu yang terpenting. Jadi, saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya lah memancar kehidupan. Jangan lupa, hati adalah yang terpenting. Amin, saudara. Sekarang, kegiatan apa? Ya, kegiatan atau perilaku apa yang paling penting dalam hidup kita? Bisa dibantu? Tempat yang paling penting di dalam diri kita adalah hati kita. Sekarang yang kedua, aktivitas apa yang paling penting di dalam diri saudara? Aktivitas apa yang paling penting? Ya, saudara boleh menjawab, di sini pun boleh menjawab. Ya, yang paling penting adalah kita menyembah Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyembah Tuhan. Ya, kegiatan-kegiatan beribadah. Saudara, walaupun kita di musim pandemi, saudara, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah kegiatan yang paling penting dalam hidup kita. Kalau yang pertama tadi, hati adalah tempat yang paling penting di dalam diri kita. Tetapi kegiatan aktivitas kita yang paling penting, atau disebut perilaku kita yang paling penting, adalah menyembah Allah. Saudara-saudara, ada orang yang punya aktivitas beribadah, tetapi hatinya tidak kepada Tuhan. Disebut apa, saudara? Munafik. Ya, saudara-saudara. Tapi normalnya, ya, normalnya orang yang tidak munafik adalah kalau saudara tahu tempat yang paling penting dalam dirimu engkau jaga, yaitu hanya untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pasti walaupun di musim pandemi, ya, karena pemerintah sudah membolehkan untuk beribadah tidak dalam kapasitas penuh, hendaklah engkau beranjak untuk pergi beribadah di rumah Tuhan. Itu kalau hatimu, idola hatimu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kecuali kalau saudara tidak punya idola yang engkau kagumi, Tuhan Yesus Kristus, tidak punya itu. Pasti saudara, toh kalau saudara beribadah, datang di rumah Tuhan sekalipun, itu hanyalah karena terpaksa. Ya, itulah yang namanya, saudara-saudara, munafik. Ya. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang kalau tidak menjaga hatinya, dia beribadah dan pelayanan itu karena munafik, karena terpaksa. Saudara perhatikan baik-baik. Di Alkitab Perjanjian Lama itu ada yang namanya etika. Di situ kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, itu membicarakan soal etika. Bagaimana orang harus hidup, bagaimana orang harus beribadah, ya, bagaimana orang harus menyembah Tuhan. Saudara, etika. Ya.
Tetapi saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, itu lebih menjondongkan adalah sikap hati, yaitu kasih. Maka itu seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kalau itu diringkas, yang etika tadi diringkas, saudara-saudara, dia akan bisa diringkas di dalam perjanjian baru, namanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan bersamaan dengan itu, karena kita mengasihi Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, etika itu sama saja bisa dilakukan kalau hatimu yang memprioritaskan Tuhan, yang mengagumi Tuhan, yang mengidolakan Tuhan, yang hendak engkau tiru dari segala perbuatannya, yaitu kasih. Ya. Jadi saudara-saudara, penting kita beretika, saudara-saudara. Tetapi kalau kita beretika, melakukan kegiatan-kegiatan beribadah, pelayanan sekalipun, itu baik menurut perjanjian lama. Tetapi jangan lupa, Tuhan Yesus suka berbicara di dalam perjanjian baru. Jangan engkau munafik. Ya saudara, kita nggak boleh munafik. Jadi apapun etika yang kita lakukan di dalam perjanjian lama adalah karena hati kita yang kita jaga untuk tetap mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan, saudara-saudara, mengenai sekarang mengenai hati dan perilaku kita. Ya, tadi pertama adalah yang terpenting adalah hati. Itu mengenai hati. Kemudian aktivitas kita. Aktivitas kita yang terpenting adalah ibadah. Itu kalau hatinya kita jaga, yaitu untuk Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita akan perdalam, saudara-saudara, kalau begitu hati kita, yaitu bagian dalam dari diri kita, itu harus kita arahkan. Jangan saudara punya hati, tapi hati saudara tidak diarahkan. Kalau hati saudara tidak diarahkan, apa yang terjadi? Perbuatan saudara itu akan bisa perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak ibadah, perbuatan yang tidak menyembah. Tetapi kalau hatimu engkau arahkan dengan tepat, saudara-saudara. Jadi hati itu mesti dijaga. Kalau hati tidak kamu jaga, saudara-saudara, perbuatan kita kacau balau. Ya, kalau hati kita jaga, saudara, yang kita idolakan adalah pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus, maka perbuatan kita adalah menyembah Yesus. Saudara-saudara, jadi hati ini perlu dijaga sekali. Jangan sampai hati tidak dijaga. Mari kita lihat saudara-saudara, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 itu yang tadi saya kutip. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hatimulah yang engkau jaga tadi, itu berpancar kehidupan. Jadi, ya di dalam diri kita memancarkan kehidupan, ya, memberi kehidupan. Tapi ingat, arahkan hatimu dengan benar, karena dari dalam hatimu engkau menerima segala kehidupan Allah. Ya, hati kita.
harus kita jaga. Ya, kalau hari ini engkau belum beribadah, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara pasti angkat kakimu, berjalan dan pergi beribadah. Ya, karena itu bukan paksaan. Ya, karena itu adalah hatimu akan mengarahkan engkau, akan membuat engkau memiliki kehidupan. Ya, kalau saudara sakit, Tuhan akan sembuhkan engkau. Kalau engkau bimbang, Tuhan akan teguhkan engkau. Karena dari dalam hatimu berpancar kehidupan. Jadi saudara harus jaga hati betul-betul. Arahkan hatimu hanya untuk mengagumi Tuhan. Jadi perhatikan siapa yang engkau kagumi sekarang. Ya, kalau engkau mengagumi Tuhan, saudara, itu arah yang betul. Saudara akan berpancar kehidupan. Saudara akan diarahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara pasti secara otomatisasi, ya kan? Saudara pasti mengangkat kakimu. Ya, saudara berjalan. Saya mau beribadah. Saya mau menyembah. Saya mau melayani Tuhan. Itu kalau engkau menjaga hati. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dijaga apa, saudara? Bukan dijaga untuk tidak berzina. Bukan dijaga untuk tidak korupsi. Bukan dijaga untuk tidak menipu. Bukan itu. Ya, jagalah siapa yang engkau idolakan di dalam hatimu. Kalau engkau mengidolakan, mengagumi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, arahkan ke situ, jaga. Maka Tuhan akan bertindak membuat hatimu memberi satu kehidupan kepada saudara. Jadi saya pikir ini sudah sangat jelas. Saudara, kalau saudara lihat, saudara, apa yang tampak di luar itu mengungkapkan apa yang di dalam. Ya, jadi kalau hatimu itu engkau jaga dan dia itu bisa memancarkan kehidupan karena ada Tuhan, saudara-saudara, itu akan tampak keluar. Jadi apa yang tampak di luar itu berasal dari dalam. Maka itu saudara nggak perlu mengekang badan saudara. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Wah, saudara justru akan bohong. Saudara justru akan berzina. Saudara akan mencuri. Kalau saudara menjaga perilaku saudara. Ya, saudara-saudara, karena apa yang di luar ini itu adalah ungkapan dari dalam. Ya, jadi saudara nggak usah belajar sopan santun, tetapi kalau saudara itu kagum dengan Tuhan Yesus, saudara pasti ingin menirukan perilaku Tuhan. Seperti Yesus, saya mau seperti Yesus. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi tergantung idola dalam hatimu. Siapa yang kau kagumi di dalam hatimu? Ya, saudara-saudara, siapa yang engkau inginkan dalam hatimu? Siapa yang mendorong hatimu? Ya, kalau saudara
mengidolakan Tuhan, mengagumi Tuhan, selesailah sudah. Engkau nggak usah jaga-jaga. Ya, pasti yang keluar itu adalah buah-buah roh, bukan buah-buah daging. Ya. Tetapi kalau saudara tidak menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, yang terjadi adalah kalau saudara tidak mengidolakan Tuhan, mengidolakan yang lain, misalnya saudara mengidolakan siapa? Istri. Begitu istri mengecewakan, apa yang terjadi? Saudara pasti keluar itu perbuatan yang nggak baik. Demikian juga sebaliknya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan mengidolakan orang lain. Kalau engkau mengidolakan orang lain, begitu dia mengecewakan engkau, perbuatanmu di luar kontrol. Ya, tapi kalau engkau mengidolakan Tuhan, biar langit akan bergoncang, ya, biar bumi runtuh sekalipun, saudara-saudara, engkau tetap mengeluarkan buah-buah roh, yaitu dari dalam hatimu akan berpancar kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi nggak ada hati yang baik mengeluarkan perbuatan yang nggak baik. Nggak ada hati yang tidak baik mengeluarkan perbuatan yang baik. Ada, tapi itu namanya munafik. Ya. Tapi saudara, kalau saudara polos-polos aja, nggak pura-pura, nggak munafik, nggak pura-pura, saudara, yang ada di hati itu pasti keluar di perbuatan. Ya, jadi kalau saudara ingin berbuat baik, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Selesai. Ya, jadi banyak orang, jadi orang Kristen itu berat. Ya, siapa yang bilang berat? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, pasti selesai semuanya. Saudara nggak perlu menjaga diri, saya nggak boleh korupsi, saya nggak boleh korupsi. Nggak usah begitu. Saudara, orang yang malas sekalipun di dalam hidupnya, kalau dia itu kagum dengan Yesus, saudara-saudara, pasti dia bangun. Seperti Yesus, seperti Yesus. Aku ingin seperti Yesus. Dia orang yang rajin bekerja. Ya, orang yang tidak malas-malas. Wah, ya, idola ya, saudara. Oke, saudara, ayat yang keempat. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik pohon ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat, maksudnya hatinya, mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi kalau hatimu baik, perbuatanmu pasti baik. Ya, kalau hatimu jahat, perbuatanmu jahat. Ya, selama saudara nggak munafik, ya, itu notnya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi yang paling gampang adalah supaya saudara tahu itu orang itu nggak munafik, ya itu yang paling bagus, yang mendadak, nggak dipikir dulu, oh saya harus munafik. Jadi ya kan, kalau saudara ditendang orang, langsung saudara keluar itu kebun binatang. Nah, itulah yang ada dalam hatimu, itulah penyembahanmu, bukan Tuhan. Nah, ya. Jadi mudah kan saudara? Nggak susah kan? Jadi yang penting jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya berpancar kehidupan. Hati. Mari saudara, kita lihat lagi. Jadi saudara-saudara, agar perubahan nyata terjadi, itu dimulai dari hati. Hati yang harus diarahkan.
Ya, jadi hatimu yang punya kehidupan tadi harus diarahkan pada Yesus, supaya saudara-saudara, Yesus bisa memberikan kehidupan kepada kita. Perbuatan kita bisa jadi baik, ya. Mari kita lihat Matius 23 ayat 26. Matius 23 ayat 26. Hai orang Farisi, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu. Yang suruh bersihin mana, saudara? Sebelah luar apa sebelah dalam? Sebelah dalam kita apa namanya? Bagian dalam tempat yang dalam, yang terpenting dalam hidup kita? Hati. Nah, ya kan, gampang. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu. Hatimu bersihin dulu, maka sebelah luarnya juga akan bersih otomatis. Ya, jadi orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, hatinya, idolanya adalah Tuhan. Selesai sudah. Perbuatannya pasti lemah lembut, lemah gemulai. Nah, ya kan? Coba perhatikan. Saudara pasti sudah bertobat semua. Dan saya lihat waktu saudara bertobat, lahir baru, manusia baru. Waduh, saudara-saudara. Saudara orang-orang good, ya kan? Orang hebat. Wah, contoh dan teladan semua. Tapi setelah engkau tidak jaga hatimu yang engkau kagumi Tuhan, ya, saudara udah mulai pakai rok pendek, ya kan, udah mulai ngomongannya selebor, ya kan. Kenapa itu, saudara-saudara? Ya itu sebabnya, tidak mengidolakan Tuhan. Mungkin saudara mengidolakan, wah, sepatu tinggi, ya kan. Saudara mengidolakan rok yang cingkrang, bukan celana aja yang cingkrang, roknya juga cingkrang, ya saudara. Jadi dari situ saudara bisa lihat siapa yang engkau idolakan. Jadi saudara nggak perlu disiplinkan diri saudara didisiplinkan diri. Saudara lama-lama apa yang terjadi? Saudara stres. Jadi anak Tuhan kok nggak enak ya. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Ya, karena idolamu siapa dalam hatimu. Tapi kalau idola kita itu Tuhan, saudara itu nggak usah disuruh, saudara ngerti sendiri. Ya, oh jam kerja saya mesti kerja. Kenapa? Oh itu idolaku Tuhan. Karena dari hatimu akan berpancar kehidupan. Roh Tuhan akan terus bicara. Roh Tuhan akan terus berbicara. Roh Tuhan akan terus berbicara. Ya, saudara-saudara, kita kerja itu bukan hobi kita kerja. Kita pelayanan itu bukan karena kita hobi pelayanan. Saudara-saudara, kalau saudara tanya sama saya, kalau saya itu kerja, ya udahlah, nggak usah kerja, olahraga. Olahraga itu bukan hobi saya, saudara-saudara. Saya nggak punya hobi untuk olahraga. Saya kalau jalan itu, jalan kaki 3/4 jam, saudara. Saya mau cerita. Ya, saudara, saya itu kalau sudah setengah jam, aduh saya bilang, kapan ini selesainya 3/4 jam? Kok jalannya nggak selesai-selesai, ya kan? Sudah sampai rumah saudara, saya mulai set up. Saya mulai angkat, apa itu, barbel ya? Ya, angkat begini begitu. Itu setengah jam, saudara. Saudara tahu hati saya? Kan habis itu saya mesti meeting. Saudara, setelah doa, habis itu olahraga terus meeting lagi. Jadi saya begini, saudara. Saudara pikir saya itu doa, itu hobi. Saya nggak hobi doa, saudara. Jadi saudara, saya nggak mengidolakan olahraga. Saya tidak mengidolakan pekerjaan. Ya, saya juga tidak mengidolakan pelayanan. Ya. Jadi kenapa kok saya doa tiap pagi, siang, malam? Kenapa saya kok olahraga 1 jam 1/4? Ya, kenapa saya kok harus menggunakan
saya harus pelayanan. Itu saya saudara melakukan bukan hobi. Ya memang ada orang yang hobi. Justru kalau hobi itu berarti Tuhanmu yang engkau kagumi itu adalah hobimu. Jadi kenapa saya bicara begini? Karena banyak anak Tuhan yang bicara begini. Om, kan boleh kan Om punya hobi? Nah, iya kan? Setelah kita doa, setelah kita pelayanan, boleh dong Om kita punya hobi. Nah, ini menandakan bahwa Tuhannya di dalam hati itu hobi. Atau paling tidak diri sendiri yang dikagumi. Ya. Tetapi kalau kau dan aku kagum sama Tuhan, saudara-saudara, walau olahraga itu bukan yang kita kagumi. Ya. Doa itu bukan yang kita kagumi. Pelayanan bukan yang kita kagumi. Bukan yang memikat hati kita. Bukan kebutuhan kita. Tapi saudara-saudara, yang kita kagumi, yang kita butuhkan, yang mendorong hidup kita adalah Tuhan. Sehingga karena Tuhan, saya melakukan semua kegiatan termasuk olahraga, doa, pelayanan, dan bekerja. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Ya. Jadi selama ini kalau saudara sudah lama ikut Tuhan, rohani saudara makin mati, berarti isi hatimu yang engkau kagumi dalam hatimu, apa itu saudara? Bukan Tuhan, tetapi ada yang lain. Entahkah itu hobimu, entahkah itu pekerjaanmu, entahkah itu pelayananmu. Saudara-saudara, dan tinggal tunggu waktu, engkau pasti kecewa. Dan ingat baik-baik, kalau bukan Tuhan yang menjadi idolamu, apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah engkau, hatimu tidak memancarkan kehidupan, tidak mengeluarkan buah-buah roh. Ya, saudara, tapi hatimu akan mengeluarkan buah-buah daging. Sehingga perbuatanmu tidak mengeluarkan buah-buah roh dan perbuatanmu tidak mengeluarkan buah-buah daging. Nah, saudara-saudara, kalau saya lanjutkan, waktunya tidak cukup. Ya, tadi kita Oke, saudara, saya pikir itu dulu. Tetapi saya mau tutup, saudara-saudara. Sebetulnya kalau saya baca, kita baca sama-sama, waktunya enggak akan cukup. Jelasnya begini saudara, hati kita itu adalah hati yang membatu, ya, hati yang keras, ya, hati yang keras. Jadi itulah sebabnya Tuhan katakan kita harus diganti dengan hati yang baru. Ya, saudara-saudara, kalau hatimu diganti dengan hati yang baru, saudara-saudara, dengan hati yang Tuhan berikan melalui percaya Yesus kelahiran baru, dan engkau terus jaga hatimu, ya, maka perbuatanmu adalah perbuatan kelahiran kembali, yaitu buah-buah roh. Ya, dan saudara akan diberkati Tuhan, karena dari dalam hatimu berpancar kehidupan. Berpancar kehidupan itu bukan berarti hanya mengeluarkan buah-buah roh saja, tetapi engkau akan mendapat hikmat dan pertolongan daripada Tuhan menurut apa yang dipandang baik oleh Tuhan untuk memberkati saudara, termasuk saudara kalau sakit, termasuk kalau saudara bangkrut, termasuk apapun, saudara-saudara, karena dari dalam hati itulah yang berpancar kehidupan. Jadi ingat, dalam hatimu tidak hanya mengeluarkan buah-buah roh,
Tetapi segala sesuatu yang dimiliki Allah, kalau hatimu engkau jaga dengan baik, segala berkat dari surga pun akan mengalir, ya. Saudara, orang yang sakit, orang yang bangkrut, orang yang retak rumah tangganya, saudara, cukup obatnya adalah saudara, hatimu yang harus diganti. Bagaimana kalau hatimu setelah dilahirkan baru diganti, tapi kok masih begitu? Ya, enggak, pasti enggak begitu. Coba lihat, saudara, waktu pertama kali terima Yesus, saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dan saudara memberkati Tuhan luar biasa, dan memberkati sesamanya luar biasa. Perbuatan kita adalah perbuatan buah-buah roh, tapi tidak itu saja. Saya lihat banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dipulihkan rumah tangganya, hanya karena menjaga hati dengan segala kewaspadaan, yaitu Tuhan yang menjadi idolanya. Saudara-saudara, begitu Tuhan menjadi idolanya, saudara tidak sekedar mengeluarkan buah-buah roh, rumah tangga saudara dipulihkan. Saudara-saudara, tidak sekedar rumah tangga saudara dipulihkan, pekerjaan juga diberkati. Ya, saudara-saudara, dan saudara, pelayanan saudara juga diberkati. Jadi yang terpenting daripada segala yang penting adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya berpancar kehidupan. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, mari silakan. Inorolo sandi. Periksa hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Inorolo sandi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa idola hatimu? Siapakah idola hatimu? Mari kita periksa sama-sama. Siapa yang engkau kagumi dalam hidupmu? Jadikan dia eksklusif. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi engkau. Maka dari dalammu akan berpancar kehidupan. Erala sando. Dalam nama Yesus. Siapa yang kau kagumi dalam hatimu? Pekerjaanmu kah? Engkau akan kecewa pada waktunya. Keluargamu kah? Engkau akan kecewa pada waktunya. Hobimu kah? Engkau akan kecewa pada waktunya. Kagumi Yesus. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
padamu pada pagi hari ini. Engkau telah kembalikan kami kepadamu. Setelah kami dilahirkan kembali, kami menjaga hati kami. Kami kagum dengan Tuhan. Kami hanya kagum dengan Tuhan Yesus Kristus. Era sando rahana rala sande. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Mari bangkit berdiri. Walaupun engkau di rumah. Hatimu, hatimu. Oh, rahasia. Dalam nama Yesus. Biarlah engkau dipulihkan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini. Karena idolamu adalah Tuhan. Erala sandero konde ya sandero. Erolo konde sandero konde ya sandero la sandero. Haleluya. Erala sandero kiana la sandero. Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah tiap-tiap kami mengambil keputusan. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Setelah Engkau selamatkan kami, kami mengganti hati kami yang keras dengan hati yang lembut. Dan kami akan terus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, menjadikan Engkau adalah satu-satunya yang kami kagumi. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau diberkati. Engkau dipulihkan sekarang. Seiring dengan itu, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur pemulihan karena hati kami yang bertobat, hati kami yang keras diubah menjadi hati yang baru oleh karena Tuhan. Tetapi setelah hati kami baru, kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, yaitu hanya Tuhan dan Tuhan saja. Amin. Yang kami kagumi, yang kami ingini, yang mendorong dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara bisa melihat pengumuman yang ada di dalam YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.